berbahagia atas terselenggaranya Maulid Raya PKS Aceh. Ini bagian dari kecintaan kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah semua kita masyarakat kaum muslimin di Indonesia, wabil khusus di Aceh, wabil khusus warga Partai Keadilan Sejahtera, tentunya semua kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Insya Allah dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keberkahan, bahagia, kemakmuran kepada bumi Nangro Aceh Darussalam insyaallah. Dan Partai Keadilan Sejahtera hari ini ikut memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, perayaan Maulid Raya PKS Aceh di Taman Sari. Semoga insyaallah ini menjadi kebaikan dan keberkahan bagi seluruh warga kota Banda Aceh dan seluruh Aceh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sekalian, hari ini PKS Aceh mengadakan Maulid Raya, alhamdulillah, dan masya Allah banyak hidangan-hidangan khas Aceh itu. Bukula ini khas nasi Maulid, dia di dalam daun, ambil ya kuah belangong begini. Insya Allah semuanya barokah makanan, semua makanan barokah insya Allah dengan kuah belangong. Allahu Akbar. Alhamdulillah Maulid PKS juga dimeriahkan dengan ada kopi. Ya, masya Allah, alhamdulillah keramaian dan kemeriahan Maulid hari ini, masya Allah. Ditambah lagi ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Beginilah kemeriahan Maulid PKS Aceh. Ya, ada pisang goreng, ada es krim, ada mie caluk dan sebagainya. Ketika Bang Irawansyah, anggota Dewan, menelpon saya untuk ceramah di Partai PKS, saya tidak ragu menolaknya. Saya memang tak punya partai, saya tak pernah berpolitik, tapi kalau ajakan PKS, selamanya saya akan mau. Insya Allah PKS terus bersama rakyat, dan PKS adalah partai yang paling istiqomah sampai sekarang ini memperjuangkan kebaikan umat manusia di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak Ustadz, bagaimana kami mencari sosok-sosok pemimpin yang baik, Pak Ustadz? Bagaimana kami mencari politikus-politikus yang memang dekat dengan agama, Pak Ustadz? Cari yang paling dekat akhlaknya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari yang baik keluarganya, cari yang baik sifatnya, cari yang baik akhlaknya, cari yang baik dengan keluarganya, cari yang baik dengan sesamanya, cari yang baik dengan ketika dia berbagi. Itulah pemimpin. Paling kurang itu ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kita segala-galanya. Maka hari ini jangan pernah kita tinggalkan agama Rasulullah, jangan pernah kita tinggalkan agama Allah, karena mempertahankan agama ini jauh lebih sulit daripada Rasulullah memperjuangkan agama dulu 1445 tahun yang silam. Maka oleh karena demikian Bapak Ibu sekalian, mari terus berdoa untuk kemenangan umat Islam. Mari terus berdoa walaupun kita ramai tapi belum kompak, belum bersatu. Kalau bisa arahkan tujuan politik kita kepada partai-partai, orang-orang yang berbasis Islam, yang memang taat sujud kepada Allah. Tunggu iban kamu cara minta pemimpin, calek cukup rame ini, nyelewik rame dah udah jalan. Pilih, lihat mereka, lihat latar belakangnya, lihat agamanya, lihat akhlaknya, lihat sifatnya. Kalau dekat dengan agama, dekat dengan ulama, dekat dengan Islam, dekat dengan Allah,
sifatnya cenderung kepada Rasulullah, jadikan mereka pilihan. Kita tahu Pak, lihat aja, kalau ibu ada caleg di kampung, dia berapa kali ada sholat berjamaah, ada berapa kali dia datang ke majelis ta'lim. Mohon maaf, kalau itu dia lakukan, maka dia dekat dengan Allah. Paling kurang pilihan kita baik, pilihan kita, ikhtiar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Nabi Muhammad sebagai sori taula. Jadikan Muhammad sebagai tujuan kehidupan kita, bahkan mentalnya, akhlaknya, karena khuluquhul Quran. Diakui oleh Fatimah bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jangan pernah menjadikan iblis sebagai tujuan akhlak, jangan menjadikan iblis sebagai adab kita, tapi jadikan Muhammad. Bahkan dalam berpolitik pun jadikan Muhammad sebagai tujuan. Akhlak kita dalam berpolitik tetap harus akhlakul karim. Jadi kalian Pak, tajak pegah haba PKS beda dengan pegah haba lain. Menyebalain, ledah ceramah tika joget. Pak PKS, ketika kita datang ceramah di PKS, joget-joget tidak ada, musik dangdut tidak ada, yang ada selawat kepada Nabi Muhammad. Dan insya Allah lambat laun dengan berkat selawat akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tak dimenangkan di dunia, berdoalah karena kita sedikit, karena kita aneh di mata orang, Allah akan menangkan besok kita di akhirat. Amin. Maka PKS ini harus bisa memberikan suri toladan partai kepada partai-partai lain. Yang pertama Ustaz sebutkan tadi, secara istiqomah partai, PKS nomor 1. PKS tak pernah berada di dua kaki, PKS tak pernah bermuka dua, PKS tidak pernah menjilat, PKS tetap istiqomah. Tentang apa? Tentang kebaikan.